Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Mega Bugu Wicaksono. Saya dari Teknik Kimia Angkatan 23 dengan NIM 23050 70087. Salam hormat, dosen pengampu mata kuliah umum Literasi Digital dan Kemanusiaan, Ibu Winarnisi, SHMH. Eh, Tujuan saya membuat video ini guna memenuhi tugas video literasi digital dan kemanusiaan. Mari akan kita mulai. Silakan masuk, Stefan. Halo, selamat siang, Stefan. Siang juga Mas Pugu. Apa kabarnya Mas Pugu? Bertemu dengan Anda ya di Zoom ini. Hari ini saya akan mewawancarai Anda terkait literasi digital dan kemanusiaan dengan topik dampak positif dan negatif teknologi gitu. Penjuruannya itu adalah pengaruh teknologi informasi terhadap kehidupan sosial dan perkembangan manusia. Gimana nih kabarnya, Mas Stephen? Baik, sehat. Mungkin langsung saja kita mulai ya wawancaranya ya. Yang pertama mungkin menurut Mas Stephen sendiri, bagaimana sih media sosial itu mengubah cara kita sebagai manusia itu berinteraksi? Saya rasa media sosial bikin komunikasi jadi lebih cepat mudah. Kita bisa chatting kapan saja, kita bisa telepon kapan saja. Tapi dengan hal itu kadang interaksi secara langsung itu berkurang. Jadi meskipun kita terhubung, rasanya itu kayak kurang mendalam gitu sih. Jadi kalau melalui chat gitu aja tuh rasanya kurang gitu aja ya kalau nggak kayak temu langsung gitu ya. Ya saya sebenarnya setuju sih. Namun Mas Saiful sendiri apakah merasa ada dampak negatif dari penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental gitu sebagai mahasiswa? Kalau saya, iya, eh, contohnya banyak teman saya yang merasa tertekan karena akan selalu tampil sempurna di depan media sosial. Mereka juga sering membandingkan diri sendiri mereka dengan orang lain, dan hal itu membuat mereka stres. Dan kadang saya juga merasakannya dari saya segitu. Menarik. Lalu bagaimana dengan pendidikan di UNES, Universitas Negeri Semarang? Kita sebagai mahasiswa UNES ya. Apakah teknologi informasi ini dapat membantu dalam proses belajar sebagai mahasiswa UNES? Sangat membantu. Dengan e-learning kita bisa akses materi di mana saja, kapan saja, tapi tidak semua orang punya akses yang sama. Jadi ada kesenjangan di situ. Dari saya situ. Jadi, ya. Jadi kesenjangannya itu tidak semua mahasiswa UNES di sini mungkin memiliki teknologi ataupun device yang memadai ya untuk bisa mengakses teknologi informasi yang membutuhkan sesuatu untuk menopangnya gitu ya. Jadi menurut Mas Evan sendiri, apakah ada tantangan lain yang Mas Evan lihat dalam penggunaan teknologi ini di kalangan mahasiswa? Ada salah satunya itu adalah keterampilan digital. Enggak semua mahasiswa paham atau memahami menggunakan teknologi dengan baik dan bijak. Dan selain itu juga ada masalah privasi dan keamanan data yang perlu kita waspadai. Hmm. Jadi walaupun tantangan yang dirasakan tuh sebagai masalah privasi itu ya, jadi walaupun manfaatnya bisa kita rasakan, namun ada satu hal yang bisa menjanggal gitu selama kita berinteraksi secara ya menggunakan media sosial seperti itu ya. Hmm. Dalam hal interaksi sosial ini ya, apakah Mas Stephen merasa teknologi itu dapat membantu komunitas-komunitas di kalangan mahasiswa?
Eh, iya betul. Media sosial memungkinkan kita terhubung dengan orang-orang yang punya minat yang sama, punya sepandap pemikiran yang sama, tapi kadang kita hanya berinteraksi dengan orang-orang yang sependapat, maka dari itu kayak kurang terbuka dengan pendapat orang lain begitu. Yang bisa kita tangkap di sini bahwa kadang tuh kita hanya perlu berinteraksi dengan orang-orang secara langsung dan itu pun sependapat juga ya. Jadi mengurangi adanya keterbuka apa menambah terbukanya terhadap perspektif lain gitu antar sesama mahasiswa ya seperti itu ya Mas Evan ya. Iya. Eh, dari Mas Evan sendiri apakah ada saran dari Mas Evan untuk mahasiswa agar bisa menggunakan teknologi yang lumayan maju ini dengan bijak gitu? Saya sarankan agar kita lebih sadar akan penggunaan media sosial atau medsos. Penting untuk seimbang antara interaksi secara online ataupun interaksi secara offline. Kita juga harus kritis terhadap informasi yang kita terima dan membagikannya dengan bijak. Dari saya segitu. Jadi kesimpulannya itu bagi Mas Evan itu kita harus lebih eh, bijak dalam milah memilih yang mana yang informasi yang baik, mana informasi yang buruk secara kritis, baik itu didapat melalui secara online ya ataupun secara offline selama kita berinteraksi sosial dengan sama manusia maupun mahasiswa lain begitu ya. Iya, Oke, baik Mas Evan, terima kasih ya atas wawancara singkat ini. Eh, saya dan kami bagi yang menonton Revolusi ini mungkin dapat memahami bahwa bagaimana pengaruh teknologi informasi terhadap kehidupan sosial dan perkembangan manusia khususnya dalam lingkup mahasiswa ya gitu ya Mas Evan ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih Mas Evan telah membersamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.